Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama, mendengarkan suara-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa, biarlah pemberitaan firman pada hari ini benar-benar mengubahkan, memulihkan, dan memberkati seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk siap ditaburi oleh firman, hati seorang murid yang mau dengar-dengaran akan Engkau, bagaikan seorang hamba yang taat akan Engkau. Itulah yang kami bawa hari ini Tuhan, untuk boleh dibekali oleh firman. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Rapi hamba-Mu, kuduskan, tahirkanlah, sehingga setiap apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami doa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang rindu dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita masih terus semangat, kita masih terus on fire untuk bisa mengikut Tuhan walaupun banyak masalah, tantangan, bahkan guncangan yang mungkin kita hadapi, tapi kita harus terus maju di dalam Tuhan, sebab selagi kita masih ada dalam dunia, memang kita pasti mengalami banyak tantangan, banyak mengalami masalah, bahkan banyak mengalami godaan. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa kalau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan terus menuntun kita kepada kedewasaan iman dan kepada kedewasaan rohani. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, menjadi umat pilihan Allah. Nah, saudara, kita akan berbicara dalam minggu-minggu ini atau dalam beberapa minggu ke depan, kita juga akan berbicara dengan tema ini, yaitu menjadi umat pilihan Allah. Mari kita melihat Alkitab kita, atau kita boleh membaca bersama-sama, yang juga boleh saudara baca di Alkitab saudara, atau saudara bisa melihat di layar yang ada di hadapan saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, saudaraku, sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. Ada beberapa hal yang penting untuk kita lihat di sini. Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Yang pertama, dia menekankan bahwa kamulah, kitalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, dia mengatakan imamat yang rajani, dan seterusnya bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti saudara, ada beberapa hal yang Petrus mau sampaikan kepada kita, bahwa kita ini setelah ditebus dan keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib melalui Yesus Kristus, kita punya status atau punya keadaan menjadi bangsa yang terpilih. Katakan bangsa yang terpilih. Saudara menjadi bangsa yang terpilih, saya menjadi bangsa yang terpilih. Lalu menjadi imamat yang rajani. Menjadi imam, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu saudara, untuk apa kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, dan menjadi bangsa yang kudus yang adalah kepunyaan Allah sendiri? Tentu ada maksud Allah. Kenapa Tuhan melalui Yesus Kristus melakukan dan mengerjakan hal itu kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Petrus? Dikatakan di sana, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia. Katakan. Jadi saudara, tahukah saudara, selemah apapun saudara di mata Anda, atau mungkin serendah apapun saudara di hadapan orang lain, atau mungkin serendah apapun pendidikan atau strata kita,
Tetapi satu hal yang Anda harus tahu, Anda sebagai umat pilihan Allah, Anda sebagai umat pilihan Allah, saya sebagai umat pilihan Allah, baik kita mungkin yang sudah tua, atau masih muda, masih remaja, atau sudah dewasa, setengah umur, dan lain sebagainya. Tahukah saudara bahwa kita adalah umat pilihan Allah, dan ketika kita menjadi umat pilihan Allah, ada beban, ada tanggung jawab yang kita miliki, yang harus kita lakukan. Artinya, Petrus tadi mengatakan bahwa kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Saya ulangi saudara, bahwa seberapa rendahnya pun kita di mata orang, atau seberapa tidak terpandang pun kita di mata orang, atau seberapa rendahnya ekonomi kita, atau disebut kalangan miskin, atau mungkin pendidikan kita tidak begitu hebat, walau kita bukan berkata pendidikan tidak perlu atau kekayaan itu saudaraku adalah sesuatu yang tidak perlu juga. Tetapi yang saya mau katakan adalah yang harus kita pahami dengan benar, bahwa kita harus menjadi alat Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Katakan amin. Maka Petrus mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Tahukah saudara bahwa sebenarnya orang Israel lah yang menjadi bangsa pilihan Allah. Tetapi mereka justru menolak Yesus dan mereka tidak percaya kepada Yesus. Maka ketika mereka menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, apa yang terjadi? Status umat pilihan itu saudara menjadi terbuka kepada kita, kepada bangsa-bangsa lain termasuk kepada kita. Artinya apa? Karena Yesus dan Injil ditolak oleh orang-orang Israel, maka Injil terbuka kepada bangsa lain. Maka siapa yang menerima Injil dan siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi umat pilihan secara rohani. Jadi kalau Israel tadi adalah umat pilihan secara jasmani, secara lahiriah, tetapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak menjadi umat pilihan secara rohani. Mereka hanya menjadi umat pilihan secara jasmani, secara lahiriah. Tetapi kita saudara, yang menerima Injil, yang menerima Yesus, kita menjadi umat pilihan secara rohani. Walaupun secara jasmani kita bukan orang Israel, kita bukan keturunan Yahudi, tetapi kita menjadi umat pilihan Allah oleh karena Kristus yang kita terima. Injil yang kita terima menjadikan kita menjadi umat pilihan Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, penting untuk kita pahami pada saat kapan kita menjadi umat pilihan Allah. Pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita menjadi umat pilihan Allah. Saya ulang sekali lagi saudara, ini perlu untuk saudara pahami. Dan ini adalah sebuah pernyataan penting, sebuah deklarasi penting supaya tahu posisi saudara siapa. Walau kita di mata manusia tidak berharga, tapi ingat, engkau umat pilihan Allah. Engkau adalah bangsa yang terpilih. Saat kapan kita menjadi umat pilihan Allah? Saya ulang sekali lagi. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, engkau percaya Dia adalah Tuhan, maka pada saat itu engkau telah menjadi umat pilihan Allah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya mau tanya pada saudara yang hadir hari ini, tolong jangan ngantuk dan menghayal dulu. Apalagi yang di belakang sana, atau yang di kiri, yang di samping, yang di depan juga, yang di tengah juga, semua. Saya tanya saudara, apakah saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Yang percaya katakan amin. Maka ketika saudara sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda harus tahu bahwa saudara pada saat itu telah menjadi umat pilihan Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah.
Dan menjadi umat pilihan Allah itulah sebuah anugerah kepada kita. Jadi status kita yang tadinya adalah bangsa yang terbuang, yang tadinya adalah kita adalah bukan bangsa pilihan. Bahkan kalau kita tidak diselamatkan, kita akan binasa. Tetapi ketika Injil diberitakan kepada kita, ketika Yesus yang ditolak oleh orang Israel, yang ditolak oleh orang Yahudi, diberitakan kepada kita dan kita mengimaninya, maka kita punya status menjadi status umat pilihan Allah. Dan harus kita perhatikan, umat pilihan Allah adalah umat yang istimewa di hadapan Allah. Sekali lagi saudara, umat pilihan Allah adalah umat yang istimewa, khusus, spesial di hadapan Allah. Tetapi juga saudara mesti mengerti, keistimewaan kita itu saudara membuat kita saudara punya tanggung jawab moral untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saya ulang saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kita menjadi umat pilihan Allah. Dan pada saat kita menjadi umat pilihan Allah, kita adalah orang yang istimewa di hadapan Allah. Tetapi keistimewaan kita di hadapan Allah menuntut kita punya moral, punya hidup yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi beda saudara kalau ada mungkin, kalau kita menyebut seseorang itu istimewa, kalau sekarang kan disebut sultan gitu ya. Wah, sultan lewat. Nah, artinya kalau sultan lewat berarti dia diistimewakan, yang lain mesti menyingkir, mesti dia yang diutamakan, yang mesti dia yang didahulukan. Jadi dia begitu diistimewakan dalam segala hal, segala sesuatunya mudah, apapun yang dimintanya dalam waktu singkat, semua tersedia. Oh, bukan itu yang dimaksud Alkitab kita menjadi umat pilihan Allah yang istimewa di hadapan Allah. Justru keistimewaan kita saudara di hadapan Allah menuntut atau mengharuskan kita punya moral untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi keistimewaan kita itu sebenarnya seperti ini. Pernah nggak dalam sebuah sekolah atau waktu sudah sekolah ada orang-orang yang pintar yang dipilih, mungkin juara-juara 1 atau juara 2 sampai mungkin 3 besar gitu. Juara 3 besar ini biasanya dikhususkan atau dikumpul, dipisahkan dari yang lain, lalu orang ini dibuat menjadi istimewa atau khusus. Tapi kekhususan mereka bukan berarti karena mereka istimewa akhirnya belajar pun nggak apa-apa. Maksudnya belajar tidak belajar nggak masalah, artinya mereka jadi tenang-tenang, jadi santai-santai, nggak belajar keras. Enggak, justru ketika orang-orang pintar ini dari sekolah ini dikhususkan atau disatukan menjadi orang yang khusus istimewa, tapi mereka justru dididik lebih keras, didisiplin lebih ketat, bahkan mereka dituntut belajar lebih daripada siswa yang lain. Orang ngerti maksud saya, men? Karena mereka diharapkan menjadi orang-orang yang punya kecerdasan, kepintaran yang lebih hebat, supaya mereka bisa mengangkat derajat atau mengangkat harga diri dari sekolah di mana dia berada. Jadi ketika mereka diistimewakan di sekolah itu bukan menjadi mereka jadi enak-enak santai-santai, tapi justru ketika mereka dikhususkan, diistimewakan, dipisahkan dari siswa yang lain, tapi mereka justru dituntut belajar lebih keras, didisiplin lebih ketat, bahkan mereka kalau mungkin siswa yang lain belajarnya cuma 6 jam, tapi mereka dituntut 12 jam dan lebih daripada siswa yang lain mereka dituntut. Sama seperti itu kita, saudara. Waktu kita menjadi umat pilihan Allah dan kita menjadi orang yang istimewa, bukan berarti kita jadi dimanja-manja Allah. Apa aja yang kita mau, wah Allah, malaikat langsung menyediakan. Oh, kita butuh cowok ganteng, wah langsung dikirim sama malaikat. Wah, kita butuh cewek cantik bagi yang lajang ini ya, wah langsung malaikat berikan. Kita butuh uang, wah turun langsung dari langit. Bukan itu, saudara. Tapi justru keistimewaan kita dari orang lain. Kalau orang lain, saudara, mungkin hidupnya amburadul,
hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak terlalu beres, tapi kayaknya fine-fine saja. Tapi kita saudara, sedikit salah langsung ditegur, sedikit salah langsung dicubit sama Tuhan. Kenapa? Kok aku bisa kok berbeda? Aku makin dekat sama Tuhan, aku makin serius sama Tuhan. Kok apa ya masalah aku makin banyak, tantanganku makin banyak? Ingat, Anda istimewa. Karena Anda istimewa, sedikit salah mesti dikoreksi. Sama seperti murid tadi yang pintar-pintarnya itu dikhususkan. Wah, orang itu kalau sempat main-main, wah gurunya marah. Mesti belajar. Padahal murid yang lain nggak belajar, nggak seperti itu. Maksudnya nggak dituntut seperti itu, nggak dimarahi seperti itu. Tangkap maksud saya, men? Kenapa kok mereka lebih pintar, dikhususkan, diistimewakan, tapi diminta lebih banyak belajar atau lebih ketat didisiplin? Karena mereka harus memenuhi standar kualitas kepintaran untuk mengangkat harga diri sekolahnya. Sama seperti kita. Kenapa anak Tuhan lebih banyak ujiannya, lebih banyak tantangannya, lebih banyak prosesnya, lebih sulit? Kalau yang lain saudara lebih mudah. Makanya pernah Mazmur juga pernah berkata begitu, kalau aku melihat orang di luar Tuhan hidupnya lebih enak, tapi aku di dalam Tuhan kok malah lebih banyak tantanganku. Karena engkau istimewa, dan keistimewaanmu itu di situ Tuhan mau bentuk, mau proses engkau, mau bawa engkau kepada level yang standarnya, bukan standar anak dunia, tapi standar anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Berikan tepuk tangan terbaik bagi kita. Jadi jangan iri kepada orang yang tidak mau hidup, yang tidak mau hidup serius sama Tuhan, yang gak mau hidup nekat. Ada orang gak mau hidup nekat, gak mau hidup menjaga kekudusannya dengan serius, tapi hidup sembarangan. Tapi kita lihat hidupnya kok fine-fine saja. Kok kita yang malah banyak tantangan? Karena engkau istimewa. Nah, istimewanya di mana, Pak? Aku malah justru lebih sulit. Istimewanya engkau menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah lewat perjalanan hidupmu yang semakin diubah dari hari ke hari. Katakan amin. Lalu yang kedua, Alkitab mengatakan kita adalah imamat yang rajani. Apa maksudnya saudara? Tahukah saudara bahwa perlu saya jelaskan juga, dalam perjanjian lama bahwa seorang imam itu, dulu kalau dalam perjanjian lama seorang imam bertugas di bait Allah untuk mengurus apa yang menjadi keperluan umat Israel. Jadi kalau dulu orang berdoa tidak boleh langsung berdoa kepada Allah, tapi doanya mesti disampaikan kepada imam. Lalu imamlah yang menyampaikan doanya kepada Allah melalui ruang Maha Kudus, itu di bait suci Israel pada kala itu. Maka kalau orang Israel mau memberikan korban, mereka tidak bisa langsung memberikannya. Harus melalui imam, dan imam juga nggak boleh hidup sembarangan. Imam tidak boleh, saudaraku, menjadi orang yang sama seperti jemaat atau masyarakat biasa. Tapi imam itu dikhususkan, hidupnya khusus untuk melayani Allah, dan dia mesti hidup kudus di hadapan Allah. Boleh orang masuk sembarangan ke ruang maha suci. Mesti orang yang kudus. Makanya kalau imam tidak kudus, dia bisa mati di dalam. Nah masalahnya kalau imam mati di dalam, nggak boleh orang saudara masuk ke dalam ngambil jenazahnya. Karena kalau imam aja yang masuk ke dalam karena tidak kudus mati, apalagi orang biasa. Maka karena seperti itu sebabnya kaki imam mesti diikat dengan rantai. Jadi diikat dengan rantai bukan karena gila ya, bukan. Tapi maksudnya kalau imam mati di dalam, maka orang tinggal narik rantainya untuk menyeret jenazahnya sampai keluar. Saudara ngerti maksudnya, men? Jadi pada intinya pada kala itu imam itu harus kudus, dan imam itu tugasnya hanya melayani Allah di bait Allah. Seorang imam harus mengabdikan seluruh hidupnya, seluruh waktunya hanya kepada Allah melalui pelayanan di bait Allah. Namun saudara, ketika Yesus mati bagi kita, Yesus disalibkan, maka tirai bait Allah terbelah. Itu artinya apa? Kita tidak membutuhkan imam lagi. Maksudnya,
kita tidak perlu lagi orang lain untuk menyampaikan doa kita dan untuk menyampaikan persembahan atau korban kita. Tetapi kitalah menjadi imamat yang rajani. Karena Yesus menjadi imam besar kita. Artinya dia menjadi perantara kita. Tidak perlu yang lain. Anda tidak perlu lagi sebenarnya menyampaikan permohonan doamu kepada pendeta atau kepada pendoa. Walau hal itu tidak salah. Saya ulang, walau hal itu tidak salah. Tapi seharusnya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena engkau dan saya sama-sama imamat yang rajani. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Saudara berdoa bukan cuma di gereja. Di hostel saudara juga bisa berdoa. Di jalan juga saudara berdoa dalam hati. Tapi jangan saudara berdoa di jalan saudara sambil angkat tangan penyembahan. Wah, nanti dianggap saudara lari pula saudara. Senu gitu ya. Tapi waktu saudara berjalan kan bisa berdoa sambil jalan, Tuhan dalam nama Yesus sertai saya. Dalam nama Yesus sertai. Dalam hati nggak usah mengeluarkan suara. Jadi maksudnya gini. Kalau dulu berdoa itu saudara jangankan di jalan. Datang ke bait Allah aja pun gak bisa kita menyampaikan doa kita sendiri, harus melalui imam. Betapa rumitnya itu. Tetapi sekarang saudara, Anda gak usah di gereja. Di rumah pun, di tempat tidur, di jalan, di pekerjaan, lagi naik pesawat, lagi naik kapal laut, atau dimanapun saudara, lagi di ladang, di hutan, Anda bisa berdoa langsung kepada Allah, katakan amin. Maka kita menjadi imam di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang sekali lagi. Jangan saudara merasa doa saudara tidak mujarab atau doa saudara tidak berkuasa hanya karena saudara tidak menjadi seorang pendeta atau hanya saudara tidak menjadi seorang pelayan. Tapi siapapun saudara, selagi saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan engkau hidup seperti tadi menjadi umat pilihan Allah, artinya engkau istimewa dan engkau hidup punya moral yang berkenan kepada Allah, maka engkau menjadi orang-orang yang punya kesempatan untuk menyampaikan setiap permohonanmu dan doamu akan didengar oleh Tuhan. Alkitab mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi jangan saudara merasa lebih yakin, wah aku sudah sampaikan doaku kepada pendeta yang terkenal seluruh dunia itu. Sekali lagi saya tidak mengatakan Anda tidak boleh minta minta bantuan doa. Silahkan. Kita mesti saling mendoakan. Saudara juga bisa mendoakan saya mendoakan saudara. Tapi jangan saudara merasa gara-gara saya mendoakan atau pendeta yang kaliber dunia mendoakan lalu perasaan saudara, wah doa saya, permohonan doa saya pasti dikabulkan. Oh, itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah Kristus, perkenanannya. Makanya engkau sendiri yang harus menyampaikan kepada Allah. Dan kita juga saudara, semua orang percaya menjadi imam artinya bahwa kita juga harus terlibat dalam pelayanan. Jadi saudara semua yang hadir hari ini, jangan saudara menganggap bahwa saudara, aku kan gak pelayan. Kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan kau sudah ditebus oleh darahnya, kau harus jadi pelayan. Kau harus melayani Tuhan. Mari katakan bersama-sama, semua katakan, aku adalah pelayan Tuhan. Lebih keras lagi, ada yang mulai ngantuk itu. Katakan, aku adalah pelayan Tuhan. Lebih keras lagi, aku adalah pelayan Tuhan. Saudara semua yang hadir hari ini pelayan Tuhan. Kalau saudara yakin Yesus adalah Raja dan Tuhan, kenapa saudara tidak mau melayani Dia? Nah, tentu pelayanan yang saya maksud di sini adalah pelayanan itu bukan cuma ruang lingkupnya hanya di gereja. Itu salah satu. Nah, makanya saudara kalau punya talenta juga untuk di gereja, kenapa saudara sih kok gengsi banget gitu ya? Kok rasanya rugi ikut terlibat dalam pelayanan gereja? Kok
Kok rasanya merasa tidak berharga ya ikut housekeeping atau mengcleaning gereja, menyusun kursi. Kok Anda merasa bos? Aku kan jemaat tuh pelayan ya. Kenapa ya orang itu kurang beres ya? Lah kamu siapa? Kamu juga pelayan. Dalam gereja nggak ada bos. Sekaya apapun saudara, seterhormat apapun saudara di luaran sana, di pekerjaanmu, saudara adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Maka saudara mesti melayani Tuhan. Tentu seperti yang saya katakan, mungkin kalau saudara tidak punya waktu karena saudara mungkin orang sibuk di luar, Anda punya perusahaan atau Anda mungkin punya bisnis yang hebat sehingga Anda tidak punya waktu untuk menyusun kursi di gereja atau untuk jadi singers atau untuk menjadi multimedia atau untuk menjadi kolektan di gereja. It's okay saudara. Tapi kalau saudara masih banyak waktu, kenapa saudara? Anda bisa komputer, kenapa saudara tidak mengabdikan ilmu saudara untuk pelayanan Tuhan? Anda bisa contohnya main musik, nyanyi, dan lain sebagainya. Wah, kalau karaokean saudara di luaran sana, wah suaranya sampai bisa 11 oktav, bukan 5 oktav lagi, 11 oktav. Tapi giliran di gereja, gak rasanya gengsi saudara. Maka kita adalah pelayan Tuhan. Tetapi saya mau katakan juga saudara yang melayani di gereja, jangan merasa saudara sudah sempurna dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu maksudnya melayani kehendak Allah. Lakukan itu karena engkau ingin memuliakan Tuhan. Tentu saya berterima kasih kepada tim yang bekerja keras. Mereka bekerja keras lebih daripada Anda yang lain. Saya berterima kasih sebagai gembala sidang. Tetapi upah saudara bukan dari saya. Kita sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Hanya perbedaannya saya gembala, saudara menjadi pelayan. Tapi upah kita dari Tuhan. Dan dengar saudara. Bisa jadi saudara. Bisa jadi upah saudara bisa lebih besar dari saya loh. Saya tentunya tidak berharap begitu ya. Tapi bisa jadi saudara. Makanya tergantung ketulusan kemurnian kita. Maka saudara juga yang lelah melayani Tuhan pulang kerja terus atur ini. Walaupun kita mungkin secara virtual menyusun kursi segala macamnya. Saudara ketika sulit Tuhan ngajakin orang lagi. Waduh supaya datang ke ibadah itu pun susahnya minta ampun contohnya. Jangan merasa aduh kayaknya sia-sia apa yang kau lakukan. Tidak. Saya katakan tidak. Anda pasti lebih saudaraku yang dikasih oleh Tuhan daripada yang lain. Asal kau lakukan dengan tulus. Engkau bisa saja lupa apa yang sudah kau lakukan. Manusia pun tidak menghargaimu atau jemaat malah mencelamu. Tapi kalau engkau melakukan dengan tulus, dengan segala keterbatasanmu, apakah kamu pikir Tuhan tidak melihat? Tuhan pasti melihat. Dan kelak engkau akan menuai apa yang kau tabur. Itu sebabnya semua jemaat yang hadir hari ini juga. Saudara adalah pelayan Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak bisa melayani di gereja, tapi area pelayanan kita, ladang pelayanan kita, di mana kita harus mengabdikan diri sebagai imamat yang rajani adalah seluruh wilayah hidup kita. Jadi sekali lagi tadi pengertian melayani Tuhan itu adalah bukan sekedar jadi singers, worship leader, pengkhotbah, multimedia, nyusun kursi dan lain sebagainya. Tapi pengertian melayani Tuhan, melayani kehendak Allah, melayani apa yang Tuhan mau. Itu artinya. Jadi kalau saudara di pekerjaan, kalau saudara di rumah, kalau saudara lagi di sekolah bagi yang sekolah, kalau saudara di keluarga, atau kalau saudara di lingkungan dimanapun saudara berada, lakukan segala sesuatu sebagai bentuk pelayananmu untuk Tuhan. Saudara tangkap apa yang saya maksud ini, amin? Lakukan karena Anda ingin menyenangkan Tuhan dengan hidup saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana melayani Tuhan di hostel? Jadilah berkat di sana, tidak menjadi sandungan. Anda di sana saudara paling yang rajin, housekeeping saudara teratur, bahkan saudara kenikah oleh Tuhan, tugas-tugas saudara Anda lakukan dengan begitu baik, tidak bersungut-sungut, tidak menghakimi orang lain, tidak membuat orang lain terganggu dengan saudara. Itu cara saudara melayani Tuhan.
Maka itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, sebagai imam itu kita menjadi orang yang melayani Tuhan. Sebabnya dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam Filipi pasal 1 ayat 20 mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi menjadi imamat yang rajani artinya saudara dan saya menjadi pelayan Tuhan yang melayani kehendak Allah, katakan amin. Yang terakhir saudara, di sana dikatakan kita menjadi bangsa yang kudus. Apa yang dimaksud menjadi bangsa yang kudus? Tadi kan ketika kita dibawa dari kegelapan kepada terang, maka kita menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus. Nah, bangsa yang kudus yang dimaksud adalah kita memiliki pola pikir, cara berpikir, way of thinking kita, atau dalam bahasa lain proneo kita. Itu saudara menjadi terpisah, berbeda dari dunia ini. Kenapa saudara? Karena kita menjadi bangsa yang kudus, yang dikhususkan. Maka kita memiliki pikiran dan tujuan hidup yang terpisah dari dunia ini, dan itu kita wujudkan dalam sikap dan tindakan kita sebagai cerminan dari karakter Kristus yang ada dalam diri orang percaya. Jadi begini, orang yang kudus atau bangsa yang kudus, yang membedakan dia dengan orang lain bukan pakaiannya. Jadi ada orang merasa kalau dia pakai baju putih, apalagi berjubah lagi dengan orang tidak pakai baju putih, apalagi baju seksi, wah dia merasa aku kudus, dia kudis. Atau ada orang merasa saudara kalau orang lain rambutnya dicat sampai 5 warna, lalu rambut dia tidak dicat, lalu dia merasa orang yang dicat rambutnya itu kudus, dia kudus. Jadi sebenarnya bicara kita kudus tidak dilihat dari jas yang dia pakai, baju yang kita pakai, atau bagaimana model rambut kita, atau macam-macam secara lahiriah kita. Kan kadang-kadang kita merasa begitu. Makanya pernah ada sebuah caption ataupun foto di medsos gitu ya. Ada orang barat mungkin, tapi kulit putih, yang jelas kulit putih, pergi ke Afrika. Tapi orang barat ini kan bajunya seksi, lalu bertato. Nah biasanya kalau wanita bertato kan dicap agak negatif di mata orang, betul nggak? Agak negatif bertato, apalagi kalau wanitanya merokok lagi, itu dianggap bagaimana ya, negatif lah gitulah, dianggap jahat. Tapi di gambar itu dibuat apa? Orang yang bertato ini, bahkan yang mungkin di mata orang tidak baik, melihat anak Afrika yang lagi kelaparan, justru saudara dia duduk dan memberi makan, memberi minum anak itu yang ditelantarkan orang atau yang kelaparan itu dengan begitu tulus dan begitu mengasihi. Makanya waktu orang foto begitu, jadi maksudnya kan begini, kalau di mata orang wanita ini karena mungkin bertato, bajunya seksi lagi, itu dianggap kurang kudus gitulah ya, dianggap negatif. Kalau zaman-zaman dulu kan ada seperti itu, mohon maaf aja. Kalau zaman-zaman dulu atau tahun-tahun berapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu, kalau orang pirang itu, wanita rambut pirang itu dianggap loh, ini maaf sekali lagi maaf, itu dulu dianggap itu wanita kurang baik. Dulu, kalau bagi saya sih nggak masalah. Saudara mau cat rambut juga nggak masalah, penting sesuai aja dengan wajah saudara. Harusnya lebih cantik, jangan lebih jelek gitu loh. Tapi saudara mau cat rambut bagi saya tidak masalah, karena itu nggak menunjukkan imanmu. Sama seperti ini tadi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Ada orang merasa kalau dia sudah pakai baju yang tertutup semuanya, wanita yang punya baju yang tertutup semuanya, baru dia lebih kudus. Nah, itu yang dimaksud Alkitab. Kita menjadi kudus bukan berarti juga kita mengasingkan diri. Ih, itu najis. Ih, itu bejat. Ih, itu jahat. Amit-amit. Lalu kita nggak mau berteman. Tapi yang disebut bangsa yang kudus, artinya pikiran kita yang berbeda. Tujuan hidup kita yang terpisah. Kalau pikiran orang yang ada di dunia, pikirannya hura-hura, pesta pora, memuaskan hawa nafsu. Tapi kita tidak punya pikiran seperti itu. Pikiran kita adalah bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana kerja dengan bagus, jujur. Nah, kita mungkin sama-sama bekerja dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau orang yang mengenal Tuhan, pikirannya pasti, aku bekerja bukan karena bos ada, maka saya jadi rajin bekerja. Tapi aku mesti bekerja rajin karena aku umat pilihan. Bukan soal supaya gajiku ditambah atau supaya naik pangkat. Tapi kalau orang di luar Kristus, dia kan berkata, ngapain aku mesti kerja rajin di sini, gajiku segini doang, lagian bos tidak ada, ngapain? Nah, di situ perbedaan orang kudus dengan orang tidak kudus. Orang kudus itu, saudara, kalau berpacaran, nah kalau orang kudus berpacaran, dia tidak memandang pacarnya dari sisi nafsu. Ini kalau orang kudus, walaupun saudara dia punya nafsu gitu loh, bukan berarti orang kudus kehilangan nafsu. Gue lihat cewek cantik jadi nggak punya gairah, tetap punya gairah sama seperti laki-laki ya. Tapi pada saat dia tahu posisinya sebagai umat pilihan Allah, aku umat pilihan Allah, gak boleh menjadikan pikiranku jadi liar, menjadi najis. Maka dia menghentikan itu. Tapi kalau orang yang bukan umat pilihan, ya dia akan biarkan. Dia membayangkan, dia menghayal, bahkan sampai bisa, saudaraku, berpacaran hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Hati-hati, saudara. Kalau Anda yang hadir hari ini seperti itu, bertobat, saudara. Saya tidak tahu kehidupan saudara seperti apa. Dan saya tidak perlu tahu. Tapi ingat, ada yang mengetahui siapa engkau sebenarnya. Maka itu sama saya katakan, kalau engkau menjadi orang kudus, enggak perlu aku kudus, aku rajin gereja, aku kudus loh, lihat bajuku loh, semua tertutup loh, lihat loh rambutku bukan compang-camping loh, aku enggak pakai tato loh, aku enggak pakai apa itu namanya gigi dibuat di hidung ini, aku enggak seperti dia loh, aku enggak merokok loh, aku enggak menjudi loh. Saya mau katakan, saudara, bukan berarti kalau ayo merokok menjudilah, tidak. Tapi yang membuat saudara kudus, yang membedakan saudara menjadi umat pilihan yang kudus adalah pikiran saudara. Kemana kau arahkan pikiranmu? Apakah pikiranmu kepada Kristus? Atau pikiranmu hanya ingin memuaskan keinginanmu? Sama seperti orang di luar Kristus. Semua orang di luar Kristus pasti keinginannya bagaimana mendapatkan segala sesuatu untuk menyenangkan dirinya. Tapi berbeda dengan kita, kita mendapatkan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita percaya kelak Tuhan akan memberikan upah kepada kita, berikan tepuk tangan terbaik-baik Allah kita. Tolong dicatat, ini penting, saudara. Makanya Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang harus kita perhatikan. Kita mesti mengerti, harus punya pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Jadi kalau saya katakan menjadi bangsa yang kudus, kita punya pikiran dan tujuan hidup yang tidak sama dengan dunia. Kalau tadi dunia, kalau saudara, atau kita bicara nggak usah yang lain, kalau saudara yang hadir hari ini dalam pikiranmu belum mengarah kepada Kristus, tujuan hidupmu belum kau arahkan kepada Kristus, tapi pikiranmu sama seperti pikiran orang lain, pikiran orang dunia, tujuanmu sama seperti tujuan orang dunia, bagaimana mengejar segala sesuatu untuk menyenangkan dirimu, memuaskan hawa nafsumu, ya sudah, saudara masih belum masuk dalam kategori bangsa yang kudus. Tapi saya berdoa, saya berharap melalui khotbah ini Anda menantang diri saudara. Gak peduli cuman saudara yang mungkin tertantang hari ini.
Dari sekian banyak teman-temanmu yang hadir ikut bersama-sama beribadah hari ini, cuman kamu yang berkomitmen, nggak masalah. Dan mungkin teman-temanmu juga akan mengejek saudara, atau keadaan membuat saudara seperti mau down, mau lemah. Tetap maju. Ingat saudara, hidup kita pasti nyampe kepada apa yang disebut kekekalan. Dan di kekekalan kita bertemu Tuhan. Apakah kita waktu bertemu Tuhan dalam kekekalan membuat Tuhan tersenyum dan berkata, "Hai anakku, marilah aku menyambutmu. Aku bangga denganmu." Atau apakah Tuhan akan berkata, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, enyah dari hadapan." Itu sudah pasti, saudara. Anda anggap ini sebagai lelucon atau Anda tidak yakin juga, tapi itu pasti, saudara. Dan saudara, di situ tadi di ayat itu katakan, kitalah bagaimana kita menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, maka kita disebut menjadi umat kepunyaan Allah. Katakan umat kepunyaan Allah. Kenapa kita menjadi umat kepunyaan Allah? Artinya kita bukan milik kita lagi. Umat pilihan Allah artinya umat yang telah dibeli untuk menjadi miliknya dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dalam pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, kita menjadi umat Allah karena Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Engkau tidak berdaulat atas hidupmu, cuman kan Tuhan beri kebebasan pada kita. Itu sebabnya apapun yang saudara lakukan seolah-olah tidak ada sesuatu yang melarang kan. Allah tidak langsung mensentil telinga saudara. Anda orang-orang jahat dimanapun mau buat apa juga seperti tidak melihat kemarahan Allah, betul? Tapi tahu nggak, Allah berdaulat atas hidup saudara. Anda nggak pernah berdaulat atas hidupmu. Anda nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Anda tidak bisa menahan kalau saudara sudah waktunya harus kembali. Maka Allah berdaulat, saudara. Allah berdaulat artinya engkau tidak mungkin bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah. Walaupun engkau tidak mengakui ketergantunganmu kepada Allah. Salah satu contoh begini. Orang tidak akan pernah bisa hidup kalau tidak menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Coba kalau ada orang berkata, aku nggak mau tergantung kepada Allah. Oke, kalau kalau saudara tidak mau tergantung pada Allah, jangan hirup napas yang sudah Tuhan kasih. Kau usah hirup udara yang Tuhan kasih. Jangan makan makanan yang semua itu adalah hasil dari tanah yang Tuhan cipta. Jangan minum air yang itu adalah sumbernya Tuhan yang memberi. Saudara bisa nggak? Hanya kan masalahnya ada orang yang mengakui Tuhan, semua yang kupunya, yang kumiliki dari engkau, bahkan ujung rambut sampai telapak kakiku dari engkau, aku bersyukur. Tapi ada orang merasa emang kenapa? Karena aku kerja keras kan? Karena aku olahraga, karena aku jaga kesehatan makanya kuat. Nah ini yang tidak mengakui, saudara. Tapi sebenarnya mengakui atau tidak, semua orang bergantung kepada kedaulatan Allah. Yang ketiga, kenapa kita menjadi umat pilihan Allah? Karena orang percaya tidak akan terpisahkan dari kasih Allah. Maksudnya Allah begitu mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi Allah. Dan yang keempat, Allah merindukan umatnya, merindukan kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Jadi sebuah penantian yang Allah tunggu dari kita. Dia mengharapkan kita bersama-sama dengan Dia. Maka sekarang saudara, tugas dan panggilan kita sebagai umat pilihan Allah. Saya sudah mengatakan tadi kita menjadi orang yang istimewa. Dan keistimewaan kita menuntut kita punya moral yang berkenan kepada Allah. Dan ketika kita menjadi umat pilihan Allah, itu bukan berarti kita santai tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika kita menjadi umat pilihan Allah yang dikhususkan untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakan tadi, memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Jadi saudara dan saya ini dikhususkan untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Kalau saudara ingat apa yang saya sebut tadi, seorang yang pintar-pintar di sekolah dikhususkan, dididik lebih ekstra, didisiplin lebih ketat. Untuk apa mereka dibuat itu? Supaya mereka bisa menjadi lebih pintar mengangkat nama sekolah. Itu yang disebut memberitakan, menunjuk kehebatan.
menunjuk sebuah kedahsyatan, maka mereka dikhususkan. Tapi kalau mereka tidak mampu, nah itulah yang membuat sekolah itu tidak memiliki sebuah kehebatan, tidak mampu membuat sekolah itu bersinar. Sama seperti kita. Kalau kita, saudara, tidak mampu punya kualitas hidup seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita tidak mampu menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Maka apa perbuatan Allah yang ajaib yang harus kita nyatakan melalui hidup kita, yaitu perubahan hidup yang nyata, yang dialami, di mana kita tadinya hidup dalam kegelapan, tadinya hidup dalam kejahatan, tadinya hidup dalam kenajisan, tadinya hidup dalam tujuan yang keliru, tadinya hidup untuk diri sendiri. Sekarang kita masuk kepada terang Allah. Sekarang kita masuk kepada kekudusan. Sekarang kita masuk punya pikiran dan tujuan yang mengarah kepada Kristus. Maka disitulah dilihat oleh orang lain. Waduh, orang ini aku kenal dulu. Ini dulu kasar ini. Orang ini dulu jahat nih. Waduh, sekarang kenapa berubah ya? Itulah perbuatan Allah yang ajaib. Yang mengubah bukan saudara. Yang mengubah bukan saya sebagai pengkhotbah. Yang mengubah adalah Kristus yang ada dalam hidup saudara. Disitulah menjadi kemuliaan perbuatan Allah yang ajaib. Yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Tapi yang dikerjakan Allah dalam diri. Di mana ada orang yang berubah tadinya dari teroris, tapi dijamah Tuhan menjadi seorang pemberita firman. Maka di situ saudara ada sebuah perubahan hidup. Itulah perbuatan Allah yang ajaib. Maka orang bisa terheran-heran dan terkagum-kagum. Maka saya mau katakan pada saudara hari ini, saya tidak tahu bagaimana kehidupan mungkin disingkirkan, dilecehkan, tidak dihargai orang lain karena kita miskin, kita sederhana, kurang berpendidikan. Tidak masalah. Tapi alamilah sebuah perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan perilaku. Maka saya percaya Tuhan akan menyatakan dan memakai hidupmu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Katakan amin. Sebabnya saudara, ini mau saya sampaikan pada kita, saudara, saya adalah umat pilihan Allah. Berbanggalah dalam hal itu. Tapi kebanggaanmu menuntut saudara untuk hidup punya moral yang berkenan pada Allah. Hidup untuk menceritakan perbuatan Allah lewat kesaksian hidup saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan